Halo semuanya, balik lagi di Mars Talk. Nah, Mars Talk kali ini mau bahas tentang Marsha si manusia tertulis. Nah, apa tuh manusia tertulis? Jadi, di Mars Talk kali ini, aku mau bahas latar belakang kenapa aku suka nulis, kenapa aku lebih suka ngomong lewat tulisan daripada lisan, dan kenapa aku akhirnya berkarya lewat tulisan-tulisan aku. Jadi gini ceritanya. Dulu waktu aku kecil, aku tuh anak yang pendiam banget dan pasif gitu. Pokoknya pasif banget. Terus karena nggak terbiasa buat ngobrol sama orang, bahkan keluarga di rumah pun uh, emang ya udah pokoknya emang tertutup banget lah gitu aku orangnya. Nah, terus kan aku ngerasanya kayak aku jadi nggak punya teman cerita gitu kan. Terus kayak akhirnya uh, supaya aku bisa meluapkan semua apa yang aku rasain setiap hari, aku nulis diary. Dulu aku punya buku diary khusus gitu kan. Terus setiap hari aku nulis apapun di diary itu, sampai tiap aku ulang tahun tuh orang-orang ngadoinnya tuh buku diary gitu. Nah, terus kebiasaan itu tuh masih berjalan sampai sekarang. Cuma kalau dulu kan nulisnya panjang ya, bener-bener yang emang cerita gitu kan. Tapi mulai dari SMA, yang aku tulis tuh ya udah cuma yang penting-penting aja gitu. Terus kayak misalkan intinya aja hari ini aku lagi ngerasa seneng atau ngerasa sedih kayak gitu. Terus kebiasaan menulis ini selain menulis, aku juga suka baca. Nah, uh, dulu waktu aku SD mau ke SMP itu aku suka banget baca novel karangannya Enid Blyton, kalau teman-teman tahu. Nah, itu tuh novelnya banyak yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman petualangan, lebih ke petualangan anak-anak lah gitu lah ya. Terus makin gede, masuk ke SMA gitu, bacaan aku mulai yang novel-novel roman. Terus kalau teman-teman tahu, penerbit Gagas Media dulu tuh, nggak tahu mungkin sampai sekarang masih ada, itu aku suka banget sama penulis namanya Wina Effendi. Novel romannya keren-keren parah, yang emang ceritanya tuh remaja-remaja gitu, kisah romannya remaja-remaja kan. Terus makin hari bukan makin hari siapa ya, makin makin bertambah umur aku tuh jadi makin berbobot nih bacaannya. Kayak Chicken Soup, novelnya Chicken Soup. Terus ada yang novel, bukan novel sih, lebih ke buku ya, buku ya kayak novel sih. Kalau teman-teman tahu itu Cacing dan Kotorannya, itu berseri-seri kan tuh, aku punya semua tuh bukunya. Nah terus awalnya kenapa aku suka nulis itu tadi diary pertama, kedua karena baca novel itu, novel-novel roman. Terus aku jadi suka nulis-nulis sajak gitu loh dulu, sajak ala-ala lah gitu dulu zamannya. Semenjak SMP SMA tuh aku suka banget nulis-nulis sajak gitu, sajak-sajak ala-ala. Terus makin kesini makin berkembang tulisan aku. Terus kayak dulu ceritanya sajaknya tuh kayak cuma dari pengalaman pribadi aja gitu kan, tapi lama-kelamaan karena banyak teman-teman yang cerita curhat gitu kan, terus kayak asik juga nih kalau misalkan pengalaman orang aku jadiin karya aku juga gitu kan, masukin ke tulisan gitu. Akhirnya aku bikin sajak-sajak juga dari pengalaman orang-orang, pengalaman teman-teman aku, teman-teman deket gitu kan. Nah terus awalnya tulisan-tulisan aku tuh cuma yang kayak aku publish di bukan aku publish, cuma aku simpan sendiri. Dan aku biasanya tuh aku nulis kalau lagi buang air besar. Aku nulis kalau lagi buang air besar, dan tulisan-tulisan itu cuma aku save doang di notes HP dan di binder gitu kan. Tapi semenjak COVID ini, aku kan kayak ngerasa bosen ya, dan bosen di rumah, terus kayak nggak ada kerjaan gitu kan selain kuliah, terus kayak pengen yang produktif aja gitu. Akhirnya aku kepikiran buat
masukin karya-karya aku, tulisan-tulisan aku ke podcast di Spotify kan. Nah, akhirnya aku nyoba, nyoba, terus kok kayaknya respon orang-orang yang denger tuh kayak justru bikin aku, itu memotivasi aku banget gitu loh, bikin aku akhirnya semangat buat nulis lagi, buat berkarya terus gitu kan. Nah, terus dari dari menulis, jadi kayak ya itu latar belakang kenapa akhirnya aku jadi suka nulis, terus akhirnya berkarya lewat tulisan, dan aku post juga di podcast gitu kan. Nah, uh, ini ada hubungannya, cerita aku ini ada hubungannya sama teori konseling. Nah, sekarang kita mau bahas dulu sedikit tentang teori konseling dan teknik writing dan literatur. Oke, aku kali ini mau angkat teori pendekatan konseling naratif terapi. Nah, teori ini itu dicetuskan pertama kali oleh Michael White dan keluarga David Epstein tahun 1980-an. Terus pertama kita nih mau bahas dulu nih filosofinya. Jadi filosofinya itu manusia itu hidup dengan cerita yang diceritakan tentang dirinya dan yang orang lain katakan tentang dirinya. Nah, klien ini muncul sebagai pemenang atas dirinya sendiri yang berani menceritakan kisah-kisah nyata di hidupnya. Terus, bentar nyontek dulu. Nah, pribadi yang sehat menurut naratif terapi itu adalah individu yang mampu memahami pikiran dan kepercayaan yang berasal dari kenangan awal dan interaksi dalam kehidupannya dia. Nah, terus patologinya itu adalah individu yang tidak dapat merefleksikan kehidupannya secara positif, terus berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang dia alami. Nah, ini terbalik dengan si filosofi tadi. Terus tujuannya dari terapi ini adalah membangun individu untuk menggambarkan pengalaman yang baru dan membuka pandangan baru. Lalu strateginya itu ada membantu konseli mengubah hidupnya dari yang tadinya tuh hitam kelam, terus akhirnya menjadi putih dengan putih yang penuh arti lah gitu kan. Terus melalui proses di titik abu-abu, jadi dari hitam abu-abu terus ke putih gitu. Terus supaya si konseli ini tuh dapat mencapai tujuannya gitu. Nah, tentunya strateginya dengan konselor bertanya dengan 5W1H kan, kayak apa sih gitu, terus kayak bagaimana, terus kapan, di mana, dan ya meminta si konseli untuk cerita, intinya kayak gitu. Terus tekniknya di sini banyak banget, tapi aku mau di sini aku mau pakai teknik writing dan literatur terapi in counseling. Gimana tekniknya, cara kerjanya? Jadi gini, terapi ini itu menggunakan sastra sebagai penyembuhan untuk si konselingnya. Nah, terapi ini tuh menggunakan sastra tadi kan. Nah, menggunakan sastra sebagai penyembuhan untuk si konselingnya. Biasanya ini dikenal dengan nama biblioterapi dan skriptoterapi. Konseling ini menggunakan teknik writing dan literatur ini untuk dapat diberikan kepada konseli yang emang punya permasalahan. Kayak tadi aku ngerasa nggak punya teman cerita gitu kan. Jadi ketika aku datang ke konselor, aku bisa nih kasih kamu teknik ini gitu, kamu coba deh menulis gitu kan. Nah konseling ini nih, teknik ini bisa diberikan kepada semua usia, bisa dari mulai usia anak-anak, dewasa,
dewasa sampai lansia juga bisa. Dan si konseli bebas memilih gitu kan, mau menulis apa itu bebas. Terus biblioterapi tadi itu membantu klien nih untuk menemukan solusi untuk masalahnya dan kekhawatiran si konseli ini melalui membaca gitu. Jadi biblioterapi itu melalui bacaan lah gitu. Nah, dengan membaca dan mendiskusikan materi semacam itu, konselor dan klien dapat mempersonalisasi aspek dari si buku, aspek bukunya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, kayak gitu. Tadi udah biblioterapi, sekarang skriptoterapi. Nah, skriptoterapi ini membantu klien menemukan solusi untuk masalahnya dengan menulis, kayak tadi, nulis diary gue gitu kan. Nah, teknik ini menurut teorinya efektif nih sebagai pendekatan self-help dan terapeutik untuk bekerja dengan klien dalam penyelesaian kesulitan hidupnya, termasuk klien yang tidak diperhatikan, ditolak, tidak terselesaikan, atau traumatis. Lalu, nah jadi gitu penjelasan singkat terkait teori naratif dan teknik writing dan literatur. Menarik banget kan teknik ini. Kalian yang belum pernah ngerasain nulis nih ya, coba deh pelan-pelan nih biar tahu aja gitu rasanya nulis. Terus habis itu buat teman-teman yang mungkin malu buat ungkapin sesuatu ke seseorang gitu kan, atau malu buat cerita, terus kayak malu buat terbuka, cobain deh tuangin lah itu semua gitu kan ke tulisan. Asli lega banget teman-teman. Gue pernah nih ya, gue pernah yang kayak bener-bener pengen ngomong nih sama orang, tapi tuh bukan takut sih, kayak aduh berat banget buat ngomong gitu. Akhirnya ya udah gue tulis, walaupun akhirnya responnya juga dari dia gue harus harus ngomong lagi, maksudnya harus sedikit mengulang apa yang gue tulis ke dalam omongan gitu kan. Mungkin ya itu terapi juga sih sebenarnya, dia melatih gue untuk terbiasa buat ngomong langsung secara lisan gitu, nggak apa-apa tertulis terus gitu kan. Baik sih sebenarnya, cuma karena gue belum terbiasa untuk ngomong secara lisan gitu kan, jadi agak ya masih belajar lah gitu. Sekarang masih belajar banget buat jadi orang yang lisan gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, pokoknya asik banget menulis dari sesuatu yang gak sengaja atau iseng-iseng, akhirnya bisa berlanjut jadi karya yang bisa dikembangin dan dinikmatin orang banyak juga. Kayak tadi gue sajak-sajak yang gue bikin awalnya kayak cuma sajak ala-ala doang, sampai akhirnya ternyata yang denger itu suka gitu, orang-orang yang denger suka, dan respon mereka justru itu memotivasi gue untuk terus berkarya lewat tulisan-tulisan gue yang gue tuangin di podcast kayak gitu. Oh ya, gue punya sesuatu buat teman-teman ingat nih ya. Ini gue yang bikin, kata-kata ini gue bikin tadi malam. Jadi gini, goreskan kisahmu dengan jari indah dan penamu yang menari di atas kertas itu. Tuliskan kisah demi kisah di hidupmu yang akan menjadi memori untukmu suatu saat nanti. Itu dari gue. Oke teman-teman, gitu aja Mars Talk hari ini. Kalau ada yang mau tanya atau sharing, boleh banget chat gue, WhatsApp, Line, DM juga boleh. Dan oke, sampai jumpa di Mars Talk selanjutnya.